warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Dukung kebijakan Kemendikbud, khususnya program mahasiswa belajar Kampus Merdeka, Universitas Wisnuwardana Malang aktif ikuti program mahasiswa belajar Kampus Merdeka, salah satunya program unggulan Flashship. Kemenristek Dikti, apa saja program Flashship yang diikuti universitas berjulukan Kampus Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Dukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya program mahasiswa belajar Kampus Merdeka. Universitas Wisnuwardana Malang aktif ikuti program mahasiswa belajar Kampus Merdeka, salah satunya program unggulan atau flagship dari Kemenristek Dikti. Dengan anggaran yang diperoleh dari program unggulan tersebut, Unida Malang melalui masing-masing koordinator program telah menjalankan program flagship yang meliputi praktisi mengajar, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM, studi independen bersertifikat atau MSIB, serta barista, bantuan riset dan talenta, serta kewirausahaan mahasiswa. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unida Malang, Dr. Niwayan Suwarniati, SPD SH MPD, kepada media menegaskan ada beberapa nama-nama koordinator dari masing-masing program yang menjalankan program unggulan ini dan mereka merupakan dosen Unida yang memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk program MSIB Angkatan 4 di bawah koordinator Virina Lukitaning Tias SSIMM, Koordinator Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa Dian Utami Ihwaningrum SPD MH, dan program praktisi mengajar adalah Muslimatul Mufidah SPD MPD. Secara garis besar dalam program flagship yang diikuti untuk kampus mengajar angkatan kelima tahun ini, ada 6 mahasiswa yang lolos dan saat ini telah mengabdi di beberapa sekolah-sekolah terpencil di wilayah Kabupaten Malang.
Untuk praktisi mengajar, UNIDA juga memberikan kesempatan praktisi dari dunia usaha berkolaborasi dengan dosen dalam bentuk mengajar kepada mahasiswa, baik daring maupun luring. Sedangkan program MSIB mahasiswa yang magang di Mitra untuk praktek kerja ada 11 orang. Sementara untuk pertukaran mahasiswa belajar ada 3 mahasiswa. Dengan beragam program mahasiswa belajar kampus Merdeka ini, UNIDA berkomitmen kemauan dan kuat untuk maju menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang unggul. Kampus itu mulai dari tahun 2020 itu sudah selalu berupaya untuk mengembangkan budaya mutu. Nah, itu yang kita pegang bersama-sama dalam pelaksanaan perjalanan semua kegiatan. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan yang positif untuk pengembangan, untuk menuju kepada budaya mutu dan pengembangan kampus dalam rangka memenuhi tuntutan, itu selalu kita support melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan dan juga ada goodwill dari pimpinan. Jadi pimpinan itu sangat mendukung segala kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan mutu universitas. Kita kan punya misi untuk pengembangan agar menjadi kampus yang unggul dan berkarakter. Nah, dengan adanya kebijakan dari Kemendikbudristek ini, pertama yang kita lakukan adalah selalu merespon segala kegiatan-kegiatan yang mendukung ke arah kebudayaan mutu itu tadi. Respon itu kita tuangkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk pendampingan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, mengunjungi Pondok Pesantren Darul Mutakin, Turen, Kabupaten Malang. Kehadiran di Pondok Pesantren dalam rangka mendoakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Dengan mengenakan pakaian baju koko putih dipadukan peci hitam, Anies Baswedan hadir di Pondok Pesantren Darul Mutakin, Desa Ceru, Turen, Kabupaten Malang pada Rabu 24 Mei 2023. Bakal capres yang didukung 3 partai politik dalam rangka istighosa dan pengajian umum untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, kehadiran di Kabupaten Malang sebagai ajang silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama maupun masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan berkomitmen untuk mengusung perubahan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu contoh, keberadaan petani di Indonesia saat ini masih jauh dari kata keadilan. Keberadaan para petani yang selama ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat dinilai masih belum mendapatkan keadilan, khususnya dari sisi pendapatan. Anies Baswedan menjelaskan keberadaan para petani tersebut masih diselimuti kesulitan untuk menjalani kehidupan. Bahkan para petani ada juga yang kesulitan untuk menabung sehingga jauh dari kata sejahtera. Dalam hal ini harus diterapkan prinsip keadilan dengan tata kelola pertanian. Dengan begitu yang tanam dan penjual bisa memperoleh pendapatan yang cukup, sedangkan yang membeli merasakan kepuasan. Tapi sekalian, bicara adil itu bukan cuma yang rumit-rumit di atas. Adil itu dari keseharian. Itu yang ingin dikembalikan di Republik ini. Itu yang ingin dinomorsatukan di Republik ini. Betul? Jadinya dianggap ini bukan kekeliruan presiden, bukan kekeliruan menteri. Ini adalah problem turun-temurun yang harus kita selesaikan. Mantan Gubernur DKI menambahkan permasalahan yang dihadapi para petani tersebut bukan hanya merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden atau menteri semata, namun apa yang dihadapi para petani harus menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Tahukah Anda apa itu tari saman? Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum tari saman dimulai, dilakukan pembukaan di mana tampil pemuka adat atau seorang tua cerdik pandai yang akan mewakili masyarakat setempat atau biasa disebut dengan kegetar dengan nasihat-nasihat yang berguna bagi para penonton dan pemainnya sekaligus. Syair dan lagu pengungkapannya sendiri dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Penari saman biasanya terdiri dari pria-pria muda yang menggunakan pakaian adat. Terkait dengan hasil rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Batu berkaitan dengan persiapan PPDB di tingkat SMP. Salah satu yang perlu diantisipasi untuk proses PPDB jalur zonasi yaitu terkait titik lokasi. Salah satunya yaitu perlunya sosialisasi dari pihak telekomunikasi yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk PPDB jalur zonasi. Terkait dengan hasil rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Batu berkaitan dengan persiapan PPDB di tingkat SMP, salah satu yang perlu diantisipasi untuk proses PPDB jalur zonasi yaitu terkait titik lokasi. Salah satunya yaitu perlunya sosialisasi dari pihak telekomunikasi yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk PPDB jalur zonasi. Wakil Ketua Komisi C DPR di Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa perlunya pihak telekomunikasi yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, yaitu Telkom, untuk melakukan sosialisasi. Salah satu yang perlu disosialisasikan, yaitu tentang titik lokasi sebagai salah satu syarat PPDB jalur zonasi. Hal ini perlu diketahui bagaimana titik yang benar. Selain itu, apakah ada perubahan terkait dengan titik lokasi baik di pagi dan sore hari dengan lokasi yang sama. Sehingga nantinya persiapan baik dari Dinas Pendidikan, desa maupun seluruh kepala sekolah sudah siap. Apabila sudah dipersiapkan semua, maka pihak kepala sekolah wajib memberikan sosialisasi kepada pihak wali murid siswa kelas 6 SD yang akan masuk SMP. Perlu adanya pengetahuan berapa jumlah kuota masing-masing tiap desa siswa yang diterima di SMP Negeri Batu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesiapan dan gambaran kepada pihak wali murid apabila jumlah kuota yang diberikan untuk masing-masing desa sudah terpenuhi. Untuk penentuan kuota siswa tiap desa sendiri ditentukan dari jumlah kelulusan di desa tersebut. Karena menggunakan Telkom, maka kami menyampaikan untuk mengundang dari Telkom tentang titik ini. Pengisian titik yang benar bagaimana? Apakah titik pengisian antara pagi hari, sore hari, malam hari tidak berubah? Kita khawatir nanti titiknya ngisi pagi dengan yang sore berubah, padahal sama lokasinya. Nah, ini perlu juga disosialisasikan.
Sehingga nanti benar-benar persiapannya ini baik dari Dignas itu sudah clear, kemudian dari desa yang menaungi sekolahnya clear, dari kepala sekolah juga clear. Nah, setelah ini sudah semua, maka kepala sekolah wajib mensosialisasikan kepada wali murid kelas 6. Diberitahu, misalnya di sekolah A gitu, oh Bu, murid sini yang bisa masuk SMP 1 berapa, SMP 2 berapa, SMP 3 berapa, SMP 4 berapa, dan seterusnya. Sehingga wali murid punya gambaran. Nah, wajib kepala sekolah juga menyarankan itu ke sini, sehingga nanti wali murid itu umpama ada anak yang tidak masuk di SMP negeri yang masuk kuota itu, zonasi itu, dia tidak kecewa karena sudah mengetahui persyaratan dan sebagainya. Prinsipnya zonasi ini adalah yang terdekat dengan sekolah yang dituju itu yang akan masuk, kan begitu. Cuma kuotanya nggak sama, ada yang 10, satu desa ada yang 24, ada yang 30. Nah, penentuan kuota itu didasarkan pada jumlah kelulusan di desa itu. Semakin kecil kelulusan SD di desa itu atau kelurahan itu, maka kuotanya juga semakin kecil. Kalau yang besar semakin besar. Itu harapan kita. Sehingga nanti tidak ada protes-protes lagi, tidak ada titip-titipan lagi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Salah satu tujuan Komisi C DPRD Kota Batu memanggil Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Kota Batu, yaitu terkait dengan evaluasi target dari retribusi parkir tepi jalan umum untuk APBD tahun 2023. Saya belum tahu apakah kalau antenya di situ bisa mengcover semua. Salah satu tujuan Komisi C DPRD Kota Batu memanggil Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Kota Batu, yaitu terkait dengan evaluasi target dari retribusi parkir tepi jalan umum untuk APBD tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa hal ini untuk melihat di mana sesuai dengan laporan dari Badan Pendapatan Daerah hingga bulan Mei 2023 untuk pemasukan yang didapat baru sekitar 400 jutaan. Ini tentunya memerlukan kiat-kiat tertentu untuk meningkatkan APBD, di mana pada saat penetapan targetnya yaitu sebesar 8,5 miliar untuk retribusi parkir. Di mana dalam pembahasannya terdapat dua hal yang bisa mendorong dan meningkatkan PAD sesuai target yang diberikan. Apalagi penetapan target tersebut juga sudah disetujui oleh pihak eksekutif dan legislatif, yang mana telah diputuskan bersama bahwa target yang diberikan yaitu 8,5 miliar rupiah. Kemarin memang kita sengaja memanggil Dinas Perhubungan dengan Bapenda dan sekaligus TKKSD, tapi TKKSD ini diwakili oleh bagian pemerintahan. Intinya kita memanggil itu dalam rangka ingin mengevaluasi target dari retribusi parkir di tepi jalan umum untuk APBD tahun 2023. Nah, karena menurut laporan Bapenda sampai bulan Mei ini itu pemasukannya sekitar 400 jutaan, yang tentunya masih perlu ada kiat-kiat tertentu untuk meningkatkan pendapatan. Nah, pada saat kita penetapan APBD itu memang kita tetapkan sebesar 8,5 miliar retribusi dari parkir itu, yang mana ada dua hal yang bisa mendorong meningkatkan pendapatan itu menjadi 8,5. Nah, penetapan itu pun sudah disetujui oleh eksekutif dan legislatif, sehingga pada saat penetapan APBD memang di postur pendapatan itu kita kita putuskan penetapan 8,5 miliar. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agrobuletin News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu Gunung Rinjani? Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.762 mdpl, membuat Rinjani menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Lokasi gunung ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rinjani sendiri merupakan gunung yang populer bagi para pendaki. Gunung ini memiliki pemandangan padang rumput yang luas dengan hutan tropis yang indah. Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri diketahui luasnya mencapai sekitar 41.330 hektar. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agrobulitan News. Menjelang kejuaraan nasional Prapon 2023, para atlet para layang Jawa Timur giat berlatih di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Diharapkan dengan meningkatkan latihan tersebut, kontingen para layang Jawa Timur bisa mempertahankan juara umum pada PON 12 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Beginilah yang terlihat di kawasan pendaratan para layang Kota Batu. Para atlet PON Jawa Timur dari cabang olahraga para layang terus melaksanakan latihan pendaratan untuk persiapan Prapon dan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Latihan ini dilaksanakan mulai pagi sampai menjelang siang atau sore melihat kondisi cuaca. Untuk tim para layang Jawa Timur yang dinominasi atlet para layang dari Kota Wisata Batu berlatih keras untuk mempertahankan prestasi setelah meraih juara umum pada PON ke-20 di Papua dengan raihan 6 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Ke-6 medali emas itu diperoleh di nomor ketepatan mendarat perorangan putra, ketepatan mendarat tandem putra beregu, lintas ala, perorangan putri dan beberapa kelas lainnya. Sementara itu, pada latihan para layang ini diikuti oleh para atlet para layang putra-putri yang sebagian besar merupakan atlet asal Kota Batu. Pelatih para layang Jawa Timur menjelaskan latihan terus dilaksanakan dengan porsi yang normal, yaitu 10 kali terbang untuk setiap atlet, dan itu pun menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Hari ini kita berlatih, jadwal kita normal, jadwal rutin, kita berlatih untuk persiapan Prapon di Aceh Sumut. Sekarang ketepatan mendarat, jadwal kita setiap pagi ketepatan mendarat. Ketika siang cuacanya sudah memungkinkan, kita berlatih untuk lintas alam. Berlatih ini sekarang 16, 10 putra, 6 putri. Saya berharap sih atlet-atlet tetap semangat dengan berlatih ini, meningkatkan prestasi, bisa mempertahankan juara umum di PON Aceh dan Sumut.
Pelatih dan banyak pihak berharap tim para layang Jawa Timur akan berprestasi mempertahankan juara umum pada PON 21 di Sumatera Utara dan Aceh pada 2024 mendatang. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, Newsport ATV melaporkan. Sejumlah legenda sepak bola era tahun 50-70-an ikut dalam laga eksibisi sepak bola legenda Kota Malang. Hal ini sebagai upaya menggairahkan kembali olahraga sepak bola di Kota Malang. Liputannya spesial untuk Anda. Sejumlah legenda sepak bola era tahun 50 hingga 70-an ikut dalam laga eksibisi sepak bola legenda Kota Malang. Hal ini sebagai upaya menggairahkan kembali olahraga sepak bola di Kota Malang. Laga berlangsung seru di Stadion Gajayana Kota Malang. Nama-nama besar sepak bola era tahun 50-an ikut menghiasi lapangan. Nama-nama besar seperti Aji Santoso, Suhandi, Moheng Rahmat, Neno Sutrisno, dan Rohanda Pungga, andalan Persema Malang, ikut bermain. Wali Kota Malang juga ikut serta dalam laga persahabatan itu. Baik Neno maupun Rohanda sangat mendukung adanya laga ini. Dengan laga seperti ini, diharapkan mampu menjadi pemantik gairah sepak bola di Kota Malang. Harapan saya dengan PSSI menang juga, SMA ada kegiatan, akhirnya nanti sepak bola di Malang khususnya maju. Pak, jenengan kan salah satu pemain tersepuh lah di Malang ini, Pak. Kalau melihat dengan kondisi olahraga di Malang yang sekarang itu bagaimana? Ya, olahraga yang mana? Sepak bola. Ya agak terenyuh sedikit karena kita turun ke divisi 3 sekarang. Mestinya levelnya kita di divisi 1. Oke. Ya saya harap dengan adanya momen kayak begini Persema maju. Kalau perjalanan karirnya jenengan dulu awal karirnya di mana, Pak? Mohon diceritakan sedikit. Awal karirnya dulu jenengan pas pada saat ini. Oke, terus? Ya, IM terus Mas, kan kita penduduk asli Malang jadi joget kenang IM Pak. Tahun berapa, Pak? Tahun kira-kira tahun 65 kira-kira. Sudah 65 Pak. Bermain di posisi apa? Stopper. Di stopper ya? Stopper nggih. Nggih. Harapan untuk sepak bola Indonesia mungkin? Terus apa ya kepingin Indonesia paling bagus ya. Khususnya Indonesia, terus khususnya lagi Malang ini saya ingin maju. Ada tips untuk memajukan untuk persepak bolaan yang ada di Malang ini, Pak? Kalau dari Pak Sesepuh ini? Gue ikut dua ke. Oh, ngoten nggih. Siap. Sampun, Pak. Siap. Terima kasih. Yang lebih baik seperti ini memang kalau sudah tua-tua itu. Soalnya kan kalau tidak ada yang tua-tua gini kan kurang kompak kumpulnya kan. Kalau sudah diajak gini ya karena cuma sekali 2 kali aja lanjut. Berapa Pak? Tua-tua ini nanti lihat contoh oleh generasi muda. Ya, tanpa ada yang gini kan namanya kok gitu. Pak, jenengan namanya siapa lengkap, usianya berapa? Neno Sutrisno 84. Pada saat jenengan masuk ke menjadi pemain sepak bola profesional zaman dulu tahun berapa? Di mana? Kalau Persema saya main mulai tahun 58. Bermain di posisi apa dulu, Pak? Persema. Di posisi Persibaya mulai ya. Saya di PES itu. Ya kadang-kadang libero, kadang-kadang sendiri. Terus 6 tahun terus pindah ke Surabaya tahun 61. Saya main Persibaya mulai 61 sampai 76. Kalau menurut jenengan, Pak, dunia persepak bola Indonesia dibandingkan dari dulu dengan sekarang itu enak mana? Kalau dulu itu kan amatir ya, jadi masing-masing pemain semangat untuk latihan sendiri. Tapi kalau sekarang kan harus ada uang gitu ya. Itu ya, ada uang. Asal aja kadang-kadang begitu karena kontrak sama tidak sana.
Oke. Pesannya untuk para pemain sepak bola yang ada di Malang khususnya umumnya di Indonesia dari Pak Nino, monggo. Pesan saya ya, kita harus lihat dari pengurus memang ya. Kalau diadakan latihan terus misalnya rutin itu akan lebih baik. Tapi kan kadang-kadang mau ada pertandingan aja latihan, mau aja jadi kurang kompak. Tapi kalau dibina, kalau amatir kan dibina terus kan, karena tidak mengharapkan sesuatu. Tapi kalau sekarang kan mengharapkan sesuatu, uang gitu kan. Kalau kadang-kadang ya, nah gitu loh. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, ya, dulu jenengan main sepak bola dapat gaji berapa? Gaji enggak dapat gaji. Nggak dapat gaji? Saya pegang gelora itu baru dapat. Selama jadi pemain sepak bola nggak dapat bayaran? Nggak ada, nggak ada. Jadi uang saku aja, itu uang saku aja. Kadang-kadang jaket aja nggak ada, jarak pinjam punya anu dari klub yang punya. Kalau mau berangkat pakai, pulang dari main bola kembalikan. Diharapkan laga persahabatan ini menjadi salah satu barometer kebangkitan sepak bola Indonesia dan menjadi stimulus kompetisi antar klub dan sekolah-sekolah sepak bola di Kota Malang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin asik. Selendang Sari, yang sasut masuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sebagai wujud ngawuri-wuri adat budaya Jawa sekaligus pelestarian kesenian tradisional Jawa yang adiluhung, tampak sejumlah budayawan Semalang Raya hadir dalam dan berkumpul menyaksikan peresmian Yayasan Pelestarian Budaya Luhur Bumi Nusantara dan Campur Sari Karawitan yang dikemas halal bihalal ngaji sambung roso bersama Gus Gendeng dengan Gending Solawatan Jamus Kalimosodo. Terlihat pula dalam peresmian tersebut tokoh senior Bunda Sanduk Kota Batu, Katarina Dian. Liputannya untuk Anda. Sebagai wujud uri-uri adat budaya Jawa, sekaligus pelestarian kesenian tradisional Jawa yang adiluhung, tampak sejumlah budayawan Semalang Raya hadir dan berkumpul menyaksikan peresmian Yayasan Pelestarian Budaya Luhur Bumi Nusantara atau YPBLBN dan Campur Sari Karawitan yang dikemas halal bihalal ngaji sambung roso bersama Gus Gendeng dengan Gending Salawat Jamus Kalimosodo. Terlihat pula dalam peresmian tersebut tokoh senior Bunda Sanduk Kota Batu, Katarina Dian, yang juga anggota Komisi C DPR Kota Batu.
Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Agus Budi Cahyono atau DNBI selaku pendiri YPBLBN yang diberikan kepada perwakilan dari Pemkot Batu yang berlangsung di Jalan Abdul Ghani Bawah nomor 14 Kota Batu pada Rabu malam. Ketua Yayasan YPBLBN Kota Batu, Yoyok Yuliono, mengatakan kegiatan kali ini adalah peresmian YPBLBN yang sekaligus halal bihalal pasca lebaran bersama rekan-rekan budayawan, khususnya di Malang Raya dan sifatnya nasional. Dengan berdirinya yayasan ini, Yoyok berharap nantinya dapat mengakomodir semua budaya yang ada di Kota Batu, seperti jaranan, bantengan, dan yang lainnya yang belum memiliki izin dan siap untuk mengakomodirnya. Kami berharap sekali bahwa budaya-budaya yang khususnya di Batu sendiri, khususnya Malang Raya, ini dapat saling bersinergi. Jadi apapun nanti, karena khususnya Malang Raya, ini adalah basis daripada adanya, mungkin kalau dulu Singosari, ini adalah kerajaan utama. Sampai berdirinya kerajaan lain dengan ketinggalan budaya-budaya ini, kita harus melestarikan. Lebih lanjut, Yoyok Yuliono menjelaskan dengan adanya yayasan ini, dirinya berharap sekali budaya-budaya yang ada di Kota Batu dan Malang Raya untuk bisa saling bersinergi satu dengan lainnya. Sementara itu, Katarina Dian Nevining Tias Esos, selaku penasehat YPBLBN Kota Batu menyampaikan, peresmian pada kali ini tidak hanya di lingkup internal DNBI sendiri, akan tetapi seluruh masyarakat se-Malang Raya juga nasional, seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan YPBLBN. Katarina Dian, biasa dipanggil Bunda Sanduk, mengungkapkan untuk perlu diketahui bahwa pada peresmian kali ini, peralatan musik gong dan gamelan dan lainnya yang ditampilkan semuanya baru dari DNBI sendiri, tanpa memungut sepeser pun dana dari siapapun. Jadi yang jelas dalam peresmian pada malam hari ini tidak hanya di lingkup internal dari DNBI sendiri, akan tetapi seluruh masyarakat se-Malang Raya. Kalau tadi Mas Yoyok bilang sudah tidak hanya Semalang Raya saja, sifatnya nasional, itu memang yang ditunggu-tunggu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini uri-uri, ya, jadi tidak hanya sifatnya pelestarian budaya saja dalam hal satu titik, akan tetapi uri-uri budaya Jawa itu kan memang harus, walaupun saya sama Agus ini sama-sama Maduranya, tapi tahu dari uri-uri itulah yang nantinya semua cucu cicit kita tahu bahwa uri-uri budaya itu memang sangat ditunggu dan memang harus diuri-uri itu tadi. Gitu loh, terbawa budaya asing. Rata-rata sekarang kan banyak budaya asing yang masuk, Jawanya hilang. Kita kan hidup di Pulau Jawa. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Suku Dayak adalah suku yang sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia yang terkenal karena keramahannya. Suku Dayak masih memegang erat tradisi nenek moyang hingga saat ini. Suku Dayak mempunyai beberapa suku turunan, di antaranya Dayak Ngaju dan Dayak Apokayan. Dan pemirsa, berikut fakta unik suku Dayak selain versi news, fakta, dan unik. Pemirsa news, fakta, dan unik, suku Dayak adalah suku yang sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia yang terkenal karena keramahannya. Suku Dayak masih memegang erat tradisi nenek moyang hingga saat ini. Suku Dayak mempunyai beberapa suku turunan, di antaranya Dayak Ngaju, Dayak Apokayan, Dayak Iban, Dayak Klementan, Dayak Murut, Dayak Punan, dan Dayak Oddanom. Belum banyak yang tahu jika suku Dayak mempunyai tradisi yang unik. Dan berikut 5 fakta unik tradisi suku Dayak versi news, fakta, dan unik. Tiwa. Tiwa merupakan upacara kematian suku Dayak yang menganut agama Hindu. Upacara ini merupakan golongan tradisi yang memerlukan biaya tinggi untuk keperluannya dan memakan waktu lama selama 7 hingga 40 hari.
Keperluan yang dibutuhkan berupa hewan kerbau atau sapi untuk dikorbankan, penyajian makanan untuk warga suku Dayak, dan sesaji untuk roh kepercayaan. Oleh karenanya upacara adat Tiwah ini biasa diperuntukkan untuk puluhan jenazah. Tujuan dari upacara Tiwah ini adalah untuk mengantarkan roh jenazah bertemu dengan Sang Pencipta di Lewu Tatau atau surga. Di awal upacara, biasanya ada tarian adat Manganjan, pukulan gong, dan bugung. Telingaan Aru. Suku Dayak yang satu ini adalah memanjangkan kuping seseorang secara turun-temurun. Tradisi ini menandakan tingkat kebangsawanan di kalangan suku Dayak. Bagi wanita suku Dayak, semakin panjang kupingnya maka akan semakin cantik dirinya. Biasanya wanita akan memanjangkan kuping sampai batas dadanya, sedangkan pria sampai bahunya. Kuping dipanjangkan dengan dipasangkan anting logam yang besar sebagai pemberatnya. Jumlah dan ukuran anting disesuaikan dengan keperluan ukuran panjang kupingnya. Tedak. Tedak merupakan tradisi mentato tubuh yang dilakukan oleh orang suku Dayak. Suku Dayak meyakini bahwa tato yang ditempelkan memiliki makna tersendiri seperti kekuatan, hubungan dengan Tuhan, perjalanan hidup, dan menandakan kedewasaan. Pria yang menggunakan tato berbentuk bunga terong menandakan pria tersebut sudah sampai pada fase dewasa, sedangkan kedewasaan wanita ditandai dengan mentato kaki dengan bentuk tedak kasa dan ukiran tato khas Dayak. Nganyau. Tradisi nganyau tidak dilakukan oleh seluruh suku Dayak karena tradisi ini terbilang mengerikan dan ekstrim. Suku Dayak Iban dan Kenya yang masih mempertahankan nganyau. Karl Bloch dalam bukunya yang berjudul The Headhunters of Borneo menciptakan citra berburu pada musuh yang dilakukan oleh suku Dayak. Bagi suku Iban, nganyau sangat berkaitan erat dengan tradisi Tiwah untuk arwah yang diantarkan ke langit ketujuh. Manajah Antang. Tradisi untuk mencari musuh khas suku Dayak ini penting dilakukan saat berperang. Pada cerita masyarakat yang beredar, tradisi ini akan menjemput roh dengan burung antang dan memberikan informasi letak musuh berada. Selain itu, manajah antang juga dapat digunakan untuk mencari petunjuk lain seperti mencari barang atau orang yang hilang. Tujuan lain dari tradisi ini adalah untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kelayakan hidup. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik tradisi suku Dayak versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 26 Mei 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropelita News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.